hatiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. بالقرآن سأمضي أجلو خبث الأرض، هو نفلي هو فرضي، ومن الآيات سنفيضي. سواعد يا مولا فعلا لا قولا، نصر كتابي أولى وسيبلغ بالدنيا طاولا. ذقت ولا لن أتخلى عن ميلادي المبرور، سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور. ذقت ولا لن أتخلى عن ميلادي المبرور، سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور. Lancang depan, bro. Tegak, bro. Hadap kiri, bro. Berhitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hadap kanan, bro. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walajna, wa bismillahi kharajna, wa ala
sebelum kita masuki pelajaran seperti biasa kita berdoa dulu. Nah, coba dipimpin oleh ketua kelasnya maju ke depan untuk berdoa. Mari teman-teman kita membaca doa. والتين والزيتون
husna, seperti yang sudah diturunkan oleh Allah melalui firman-Nya. Nah, nama-nama Allah ini ada 99 yang diartikan nama-nama yang baik dan indah. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari hanya 4 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Mu'min, yang kedua Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum, dan yang keempat Al-Ahad. Nah, anak-anak ibu semua, sebelum kita masuki lebih lanjut lagi pelajaran kita hari ini, ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap anak-anak ibu semua dapat mengimani adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mematikan, yang Maha Hidup, yang Maha Berdiri Sendiri, dan yang Maha Esa. Dan yang kedua, ibu berharap anak-anak ibu bisa memahami makna Asmaul Husna melalui Al-Mu'min, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Dan yang ketiga, ibu berharap kepada anak-anak ibu semua bisa menjelaskan contoh perilaku yang menggambarkan cara mengamalkan Asmaul Husna seperti Al-Mu'min, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Dan yang terakhir yaitu semoga anak-anak ibu bisa membaca Asmaul Husna melalui Al-Mu'min, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Nah, Asmaul Husna ini artinya nama-nama yang baik dan indah. Asmaul Husna ada 99. Nah, pelajaran yang kita bahas Asmaul Husna ada 4. Yang pertama yaitu Al-Mu'min, artinya yang Maha Mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti. Akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan yang abadi. Nah, bagaimana supaya kita itu abadi selamanya? Nah, kita selalu harus mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Rasulnya. Contohnya, misalnya rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, patuh terhadap kedua orang tua dan guru. Dan jangan lupa selalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah yang Mu'min, wahai Tuhan yang Maha Mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Selanjutnya yaitu Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya yang Maha Hidup. Nah, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tetapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering juga kita melihat orang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat, ternyata kita mendengar sudah meninggal dunia. Nah, penyebabnya bermacam-macam. Ada yang mati karena tertabrak, ada yang meninggal karena ditembak, ada yang meninggal karena tenggelam, dan ada yang meninggal karena sakit jantung. Jadi banyak penyebab daripada kematian tersebut. Dan jangan lupa selalu kita berdoa, ya Allah ya Hayyu, wahai Tuhan yang Maha Hidup, hidupkanlah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Nah, selanjutnya kita masuk ketiga yaitu Al-Qayyum yang Maha Berdiri atau mandiri. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada
coba biasakan hidup mandiri. Contohnya, membersihkan tempat tidurnya sendiri, mempersiapkan perlengkapan sekolahnya sendiri, mempersiapkan sarapannya sendiri. Nah, jangan lupa kita berdoa. Ya Allah, ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Nah, selanjutnya yaitu Al-Ahad. Al-Ahad artinya yang maha esa. Jadi dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat pertama yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Nah, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang maha esa. Nah, di sini juga dilampirkan sedikit di bawahnya, yaitu ada di situ disebutkan dengan Al-Wahid. Ya, Al-Wahid artinya yang maha tunggal atau maha esa, tak ada sekutu baginya. Jadi Allah itu tunggal. Nah, tidak ada siapapun yang menyertai dengannya. Nah, dan jangan lupa selalu kita berdoa, ya Allah, Engkaulah Tuhan satu-satunya, tiada sekutu bagimu. Engkau tempat meminta, jadikanlah aku dapat hidup mandiri. Nah, demikian penjelasan dari Ibu. Anak-anak Ibu, biar supaya tidak tegang, kita nyanyi dulu Asmaul Husna yang keempat. Ada yang bisa nyanyinya? Ada. Nada liriknya lingkaran kecil, ya? Ya, coba kita nyanyikan. Ya, coba berdiri kita semuanya. Kita semuanya dari belajarnya. Nah, kita nyanyikan Asmaul Husna. Coba kita nyanyikan 1, 2, 3. Asmaul Husna, Asmaul Husna, nama yang baik, Allah Mukmin yang mematikan semua makhluk. Allah Al-Hayyu yang menghidupkan. Allah Al-Hayyu Maha Mandiri. Asmaul Husna, Asmaul Husna, nama yang baik, Allah Al-Ahad yang Maha Esa, tiada lainnya. Al-Mumin, Al-Hayyu, nama yang baik, Al-Qayyum, Al-Ahad, Asmaul Husna. Ya, alhamdulillah semuanya semua. Ya, silakan duduk kembali. Ya, anak-anak Ibu, karena sudah bernyanyi sudah, Ibu menjelaskan sedikit tentang materi kita sudah hari ini. Coba kita sekarang berdiskusi dengan bekerja kelompok. Nah, anak-anak Ibu suruh untuk mengatur kelompoknya masing-masing. Nah, dari hitungan 1, 2, 3 semua, ya. Nanti di situ 1, 2, 3 berarti ingat terus nomor yang disebutkan tadi, ya. Nah, coba dihitung dari 1, ya, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, iya. Nah, masing-masing kerjakan kelompoknya sesuai dengan urutan nomor yang sudah disebutkan tadi. Ayo silakan.
membaca hasil kelompok kami. Ya, silakan. Pengertian al-mu'min adalah yang mematikan, bahkan Allah Subhanahu wa taala dapat mematikan semua makhluk. Yang kedua, pengertian al-hayyu adalah yang maha hidup, bahwa Allah Subhanahu wa taala hidup, kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Ya. Ya, silakan kelompok lain bisa menanggapi. Kurang jelas. Kurang jelas yang nomor berapa? 1. Bu, nomor 1 saya pendapat saya kurang jelas Bu. Oh iya, nggak dibacakan kembali? Iya, coba bacakan kembali nomor 1, katanya kurang jelas. Pengertian al-mu'min adalah yang mematikan, bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat mematikan semua makhluk. Iya. Ya. Sudah jelas? Sudah. Silakan untuk kelompok 1 duduk kembali ke bangkunya. Ayo maju, kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Ya, silakan. Coba yang lain perhatikan di depan. Pengertian 1. Pengertian al-qayyum adalah yang maha berdiri atau mandiri, bahwa Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Iya. Bu, kelompok kami ingin mendengarkan penjelasan apa itu mandiri. Iya, mandiri. Coba jelaskan apa itu mandiri. Mandiri contohnya seperti mandi sendiri dan menyiapkan perlengkapan sekolah sendiri, tidak merepotkan orang tua Atau tidak tergantung kepada orang lain. Iya, betul. Tepuk tangannya. Silakan untuk kelompok 2. Ya, untuk kelompok 3 silakan maju ke depan. Kelompok 3 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan diskusi kami. Iya, silakan. Kelompok 3. Pengertian al-ahad adalah yang esa, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha Tunggal atau esa, yang menyendiri dan tidak ada sekutu baginya. Iya. Kira-kira kelompok berapa yang bisa menanggapi? Kelompok 1. Iya, silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya tentang al-ahad. Jelaskan apa itu sekutu. Iya, coba. Silakan. Tiga coba jelaskan. Kami akan menjelaskannya. Sekutu itu adalah tiada duanya. Allah adalah Maha Tunggal dan Allah tidak boleh disama-samakan dengan yang lain. Dan Allah tidak ada yang menyamainya. Iya. Kira-kira puas dengan pertanyaannya dengan jawabannya? Puas, Bu. Iya, alhamdulillah. Coba kita ikuti. Alhamdulillah. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak ibu, karena kita sudah kerja kelompok, kita sudah masing-masing mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Nah, kira-kira dari awal sampai akhir, kira-kira ada nggak yang kurang jelas pelajaran kita hari ini? Enggak, Bu. Jelas semua? Jelas, Bu.
esa yang tetap menyendiri dan tak ada sekutu baginya. Nah, anak-anak ibu semua, coba dibuka buku halaman 19. Ayo buka bukunya. Buka di situ ada tugasku. Coba anak-anak ibu semua mengerjakannya masing-masing dalam buku latihan. Setelah selesai kumpulkan di depan kelas ke meja ibu. Ya, silakan mengerjakan. Ya, silakan kerjakan dalam waktu 10 menit ya. Tugasku. Ya, udah siap semua anak-anak ibu? Ya, silakan kumpulkan ke meja ibu. Dari kelompok 3 dulu, maju ke depan untuk mengumpulkan tugasnya. Ya. Alhamdulillah, nilai yang sudah ibu nilai semua tugas anak-anak ibu semua nilainya 100. Nah, sekarang ibu bagikan hasil tugas kalian. Nah, alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai dan ibu berharap mohon kepada anak-anak ibu untuk diulang-ulang kembali pelajaran yang sudah kita pelajari. Nah, untuk pertemuan yang akan datang kita akan masuk dengan materi yaitu mengenal kitab-kitab Allah. Nah, demikian yang dapat ibu sampaikan. Mungkin ada kekurangan nanti kita perbaiki di minggu yang akan datang. Nah, coba ketua kelasnya untuk berdoa menutup pelajaran kita hari ini dengan menutup pembelajaran majelis taklim. Teman-teman kita membaca doa penutup majelis.